Saudara-saudara, selamat siang semua. Saudara-saudara, kita akan bahas satu tema lagi yang sangat penting, yakni eksorsisme dalam Katolik ada tindakan sakramental. Ketahui proses dan sejarahnya. Eksorsisme dalam Katolik adalah praktik spiritual yang dilakukan dengan maksud mengusir atau mengalahkan kekuatan jahat seperti setan atau roh jahat dari individu yang terkena pengaruhnya. Praktik ini dilakukan oleh seorang imam yang memiliki otoritas gerejawi untuk melawan kehadiran kejahatan rohani. Eksorsisme dalam Katolik dianggap sebagai tindakan sakramental dan dilakukan dalam konteks keimanan dan pelayanan pastoral. Tujuan utamanya adalah membantu individu yang terkena gangguan rohani dan mendapat pembebasan dan keselamatan. Proses eksorsisme melibatkan doa-doa khusus yang diucapkan oleh imam dalam rangka melawan kekuatan jahat. Sebelum melakukan eksorsisme, imam biasanya melakukan penyelidikan dan evaluasi yang cermat untuk memastikan bahwa situasi yang dihadapi oleh individu tersebut memang berkaitan dengan pengaruh kekuatan jahat. Eksorsisme dalam Katolik mengajarkan bahwa praktik ini tidak umum dilakukan atau digunakan sebagai solusi untuk setiap masalah. Eksorsisme hanya direkomendasikan dalam kasus-kasus yang telah diuji dan diakui secara pasti sebagai kasus yang membutuhkan intervensi rohani. Berikut ini eksorsisme dalam Katolik yang diputuskan merangkum dari berbagai sumber. Eksorsisme dalam Katolik memiliki akar yang sangat kuno, bermula dari zaman Yesus Kristus dan pewarisan ajaran-ajarannya kepada para rasul. Eksorsisme menjadi bagian penting dari tradisi gerejawi dan merupakan praktek spiritual yang diakui dan dijalankan oleh gereja Katolik hingga saat ini. Dalam Perjanjian Baru, kitab suci mencatat beberapa kejadian di mana Yesus melakukan eksorsisme untuk mengusir roh-roh jahat. Yesus mengajarkan kepada para rasulnya tentang kekuasaan dan otoritas untuk melawan kekuatan jahat. Para rasul kemudian meneruskan ajaran ini dan melaksanakan eksorsisme sebagai bagian dari pelayanan iman, dari pelayanan mereka. Selama berabad-abad, eksorsisme terus dilakukan oleh komunitas-komunitas Katolik di seluruh dunia. Pada awalnya, eksorsisme lebih sering dilakukan dalam konteks pembaptisan orang dewasa yang baru masuk ke iman Katolik. Eksorsisme tersebut merupakan bagian dari itu pembaptisan yang melibatkan penolakan terhadap setan dan pengusir roh jahat dari individu yang akan dibaptis. Pada abad keempat, gereja Katolik mengeluarkan dekret yang mengharuskan eksorsisme dilakukan oleh imam yang memiliki otoritas gerejawi. Selain itu diperkenalkan pula Rituale Romanum, sebuah buku liturgi yang berisi panduan dan doa-doa eksorsisme yang diakui oleh gereja. Dalam sejarahnya, gereja Katolik selalu mengingatkan bahwa eksorsisme harus dilakukan dengan bijaksana, hati-hati dalam ketaatan terhadap otoritas gerejawi. Gerejawi juga menekankan pentingnya pendekatan media dan psikologis dalam mengidentifikasi kemungkinan gangguan rohani. Eksorsisme hanya direkomendasikan dalam kasus-kasus yang telah diuji dan diakui secara pasti sebagai kasus yang membutuhkan intervensi rohani. Proses eksorsisme dalam gereja Katolik melibatkan serangkaian langkah dan ritual yang dilakukan oleh seorang imam yang memiliki otoritas gerejawi. Berikut adalah beberapa langkah umum yang terlibat dalam proses eksorsisme. Pertama, penyelidikan dan evaluasi.
Sebelum melakukan eksorsisme, imam akan melakukan penyelidikan dan evaluasi terhadap individu yang diduga terkena pengaruh kekuatan jahat. Tujuannya adalah untuk memahami situasi secara holistik, mencari tahu apakah ada tanda-tanda gangguan rohani yang nyata, dan memastikan bahwa eksorsisme adalah tindakan yang tepat dalam kasus tersebut. Dalam beberapa kasus, imam dapat bekerjasama dengan ahli medis atau psikolog untuk mendapatkan pemahaman lebih baik tentang kondisi individu tersebut. Berikut persiapan rohani. Sebelum eksorsisme, imam dan individu yang akan mengalami eksorsisme akan melakukan persiapan rohani. Ini melibatkan doa-doa, konseling, dan pertobatan. Individu tersebut juga akan diarahkan untuk meningkatkan kehidupan spiritualnya, memperkuat iman, dan melibatkan diri dalam sakramen-sakramen gereja. Pelaksanaan eksorsisme. Eksorsisme biasanya dilakukan di gereja atau tempat suci yang sesuai. Selama proses ini, imam akan memimpin doa-doa eksorsisme yang telah ditetapkan oleh gereja Katolik. Doa-doa ini mengutuk kehadiran kejahatan rohani dan memohon pertolongan dan pembebasan bagi individu yang terkena dampaknya. Imam juga bisa menggunakan tanda salib, air suci, atau objek-objek berkat untuk membantu dalam proses eksorsisme. Penutupan dan tindakan. Setelah sesi eksorsisme selesai, imam akan mengucapkan doa penutup dan memberikan penghibur rohani kepada individu yang menjalani eksorsisme. Penting untuk memberikan dukungan pastoral dan bimbing kepada individu tersebut setelah eksorsisme selesai. Proses penyembuhan dan pemulihan bisa berlangsung dalam jangka waktu yang lama, dan imam dapat memberikan saran dan dukungan spiritual yang diperlukan. Pandangan keyakinan akan keberadaan kekuatan jahat. Gereja Katolik meyakini bahwa keberadaan kekuatan jahat seperti setan dan roh jahat adalah nyata. Dalam ajaran Katolik, setan dipandang sebagai makhluk spiritual jahat yang memberontak terhadap Allah dan berusaha mencelakakan umat manusia. Gereja percaya bahwa keberadaan kekuatan jahat ini terungkap dalam kitab suci dan diakui secara teologis. Eksorsisme sebagai tindakan pastoral dan sakramental. Gereja Katolik melihat eksorsisme sebagai tindakan pastoral yang dilakukan untuk membantu individu yang terkena pengaruh kekuatan jahat. Eksorsisme dianggap sebagai bagian dari pelayanan pastoral gereja dalam memberikan pembebasan rohani dan kesembuhan kepada individu yang membutuhkannya. Eksorsisme juga dianggap sebagai tindakan sakramental yang dilakukan dalam konteks iman Katolik dan kehidupan gerejawi. Pendekatan yang terintegrasi. Gereja Katolik menekankan pentingnya pendekatan yang terintegrasi dalam menghadapi situasi yang melibatkan kehadiran kejahatan rohani. Dalam konteks eksorsisme, gereja mendorong kombinasi ansi rohani, medis, dan psikologis. Sebelum melangkah ke proses eksorsisme, penting untuk melakukan penyelidikan yang cermat dan memastikan bahwa situasi yang dihadapi oleh individu tersebut memang berkaitan dengan pengaruh jahat. Gereja juga menyoroti pentingnya konsultasi dengan ahli medis dan psikolog dalam rangka memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang kondisi individu yang terlibat. Keterlibatan otoritas gerejawi. Gereja Katolik menekankan pentingnya penggunaan eksorsisme dengan bijaksana dan hati-hati. Eksorsisme tidak boleh dilakukan secara sembarangan atau sebagai respon terhadap setiap masalah. Gereja memandang eksorsisme sebagai tindakan sakramental yang membutuhkan otoritas gerejawi. Hanya imam memiliki otoritas gerejawi yang ditunjuk oleh uskup yang berwenang dan berhak melaksanakan eksorsisme. Otoritas gerejawi memastikan bahwa eksorsisme dilakukan sesuai dengan panduan dan norma gereja, serta menjaga integritas dan keselamatan individu yang menjalani eksorsisme. Pertobatan, pengampunan, dan hidup yang saleh. Dalam konteks eksorsisme,
Gereja Katolik menekankan pentingnya pertobatan, pengampunan. Eksorsisme dipandang sebagai bagian dari perjalanan spiritual individu yang terkena pengaruh kekuatan jahat. Proses eksorsisme disertai dengan serangkaian langkah untuk memperkuat iman dan pertobatan individu yang menjalani eksorsisme. Selain melalui doa, eksorsisme individu juga dorong untuk berpartisipasi dalam rangka dalam sakramen gereja, terutama sakramen tobat dan ekaristi. Oke, sekian dan terima kasih.